Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis sholihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Brebes. Ya, ini ada Ustadz Muda Solihin. Ya. Ini ndak asing kita di grup ya Ustadz ya. Cuma memang bertemunya sesekali ya, masyaallah. Ya. Saya kalau ketemu beliau itu sesekali saja. Tapi rata-rata nggak ketemu. Kenapa? Saya dakwah di mana, beliau di mana. Tapi insya Allah mudah-mudahan berkah Ustaz. Allahumma amin. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Songgom. Ada Ustaz Nahrawi, betul namanya Ustaz ya? Ya. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Aisyah Songgom, pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah, pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah, pimpinan ranting secabang Muhammadiyah Songgom, pimpinan ranting Aisyah, Nasyiatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah secabang Songgom. Bapak Ibu rahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Baik nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya. Dan patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di antara sekian banyak hamba Allah yang tersebar di muka bumi ini, ternyata lagi-lagi Allah masih memilih kita semuanya untuk dilembutkan hatinya dan diringankan langkahnya hadir di tempat yang insyaallah dirahmati Allah ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di sini bisa menambah pundi-pundi amal ibadah kita di akhirat kelak dan mudah-mudahan bisa mengurangi dosa-dosa kita di akhirat kelak. Allahumma salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa imamul mursalin, yang Allah utus beliau ke tengah-tengah kita sekalian hanya untuk menunjukkan kita jalan yang lurus, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat ya Pak Bu ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat semua nggih? Bahagia ya Bapak Bu ya? Nah, ini ditanya bahagia sing jawab wong pira ya. Kayaknya akeh masalah gini. Terlihat muka-muka banyak masalah memang. Masya Allah. Ya. Ini kalau tidak salah kali pertamanya saya hadir di sini ya Pak Bu ya. Ya, izinkan ada pepatah mengatakan tak kenal maka, nah, kalau saya bukan tak sayang Pak, tak kenal maka ta'aruf kita. Ta'aruf itu apa Pak Ustadz? Ta'aruf itu bukan orang yang ingin menikah ya Pak Bu ya. Ta'aruf itu asal katanya arafa ya'rifu urfatan wa ta'arufan. Ya, apa itu Pak Ustadz? Saling berkenalan. Ya. Pak Ustadz, namanya siapa? Tadi disampaikan, nama saya Faizal, lengkapnya Faizal Soehartoyo, Pak Bu. Saya aslinya lahir di Jakarta, ya. Besar dan lahir di Jakarta, masuk Tegal tahun 2015. Kenapa kok bisa kesasar ke Tegal, Pak Ustadz? Gitu. Kebetulan saya mendapatkan ya, putri Tegal. Jadi mau nggak mau akhirnya diadakan naturalisasi ya, Pak ya. Naturalisasi dari Jakarta ke Tegal. Ternyata saya baru tahu ya, itu cuma ada di Tegal, namanya Tegal Laka-Laka ya Pak ya. Saking laka-lakane itu perbandaraan kata di Tegal itu luar biasa banyak sekali.
Ya, cuma di Tegal ada ustadz ngisi di Pacul, Pak. Masya Allah. Cuma di Tegal itu. Ya. Cuma di Tegal. Ya parah lagi ada ustadz ngisi pengajian di Beduk, Pak. Masya Allah ya Pak ya. Cuma di Tegal ada itu. Ya, sing rokcok maning anak ustadz ngisi neng Talang, Pak. Luar biasa. Gak dikasih tempat taruhnya di Talang. Ya. Dan cuma ada satu-satunya di Tegal itu apa Pak Ustadz? Ada kue pipis, bu pipisnya kayak ngapa? Cuma ada di Tegal. Maka saya katakan Tegal itu luar biasa. Ada mengatakan tak apa namanya orang ngapak orang kepena gitu kan. Tapi nggak tahu, kayaknya Brebes sama Tegal mirip-mirip ya Pak ya. Mirip. Bahasanya pun sama ya Pak ya. Ya, selalu rahasia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya lahir dan besar di Jakarta, saya masuk Tegal tahun 2015. Ya, sekarang di mana Pak Ustadz tinggalnya? Saya sekarang tinggalnya di Desa Benglek, Kecamatan Talang, Pak. Ya, kalau panjenengan tahu rumahnya Entus ya. Ya, rumahnya Entus kalau dari jalur 1 itu nanti lewatin Eko Proyo. Ya, lapangan Eko Proyo masih ke timur terus, nanti ada sebelum rumah Entus ada perempatan Masjid Besar. Masjid Besar Benglek. Nah, itu saya persis di sebelah utaranya. Jadi di perempatan, di hook saya. Ya. Jadi kalau panjenengan mau lewat situ, mau mampir, monggo silakan Pak, mampir aja. Tapi punten, kalau panjenengan nggak WhatsApp atau nggak telepon, kemungkinan besar nggak ketemu Pak. Bisa nih Pak Ustadz, maklum, laki-laki panggilan Pak. Dipanggil ke Songgomnya, teka, dipanggil di Masya Allah. Keseharian di mana Pak Ustadz? Saya saat ini dosen di Tegal Muhammadiyah University. Ya. Bisa nenganggone bahasa Inggris Pak Ustadz. Endakaton keren. Ya Pak ya. Biasanya kan kalau apa namanya? Kalau berbahasa Inggris itu yang tadinya apa ya? Murah jadi mahal ya Pak ya. Ya, es teh 2.500 Pak. Ya, nyacak iced tea 7.000. Betul ya Pak ya? Ya kan, nasi goreng Pak Bu ya, nasi goreng 12.000 ya Pak ya. Coba jadi rice cooker, 250. Masya Allah, beda Pak Ustadz. Masya Allah, maka enda keren, maka dinamakan Tegal Muhammadiyah University. Maka sekaligus saya sampaikan kepada panjenengan sekalian, ya bagi yang punya apa namanya anak ya, atau mungkin saudara atau tetangga yang mau kuliah silakan. Di Tegal sudah ada Tegal Muhammadiyah University, bahkan banyak beasiswa. Walaupun saya tahu di Brebes juga sudah punya UBS ya Pak ya. Ya tapi kan enggak apa-apa lah. Saya sebetulnya kayaknya promosi ini salah juga kayaknya. Karena di Brebes sudah ada UBS juga. Tapi enggak jadi masalah Pak ya. Karena juga pasti ada fakultas yang berbeda, juga ada yang berbeda, enggak jadi masalah. Ya tetap semuanya harus berkembang semuanya. Aum Muhammadiyah harus berkembang, betul ya Pak ya? Bismillah. Kalau bukan kita yang mengembangkan siapa lagi? Ya, kita yang mengembangkan. Bismillah Pak Ustaz. Bismillah. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, nih hakikatnya hari ini detik ini saya sedang Baitul Arqam nih. Ya, Baitul Arqam tapi karena memang sudah janji dengan Songgom, ya bismillah saya berangkat ke sini ya Pak ya. Habis ini balik lagi Baitul Arqam lagi Pak. Baitul Arqam pimpinan dengan dosen-dosen apa namanya Universitas Muhammadiyah Tegal. Ya. Pak Ustadz, apa namanya kalau kesehariannya saya di kampus, kemudian saya juga dakwah dan diminta menjadi ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Tegal. Ya, saya juga diminta sebagai ketua pemuda dan kaderisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ya. Dan beberapa ini yang lainnya. Karena kalau saya sebutkan semuanya kayaknya kok si akhir sebut natok Pak ya. Bisa ora usah lah. Ya, intinya biar bermanfaat. Harapannya apa? Ya, bermanfaat. Bukankah khairun nas anfa'uhum linnas? Kan gitu ya Pak ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, malam ini kita ini ngaji Pak Bu. Ya, Pak Ustadz, tadi kenapa kok disebutkan oleh apa namanya moderator tadi? Ini ada kalimatnya, temanya ibadah teguh bangsa merdeka Muhammadiyah berkarya. Kenapa begitu? Ini kita momennya sedang kemerdekaan Republik Indonesia, betul ya Pak? Ini kita HUT RI yang keberapa Pak? Ke-80. Nyong pantakon, wis mis merdeka urung ya?
Nyong pantakon. Takonnya apa ya? Kayaknya merdeka itu sekarang hanya jadi jargon ya Pak ya. Ya, seakan-akan ini hanya jadi pembicaraan saja. Padahal ya harusnya merdeka itu merdeka semuanya Pak. Harusnya merdeka semuanya. Karena sesungguhnya kemerdekaan itu sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran Pak. Kalau antum cek di Quran surat Al-Fath ayat pertama tuh, Allah sampaikan inna fatahna laka fatham mubina. Allah katakan dalam Al-Quran inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami akan berikan kepada kalian, kepada kamu laka ya fatham mubina, kami berikan kemerdekaan, kemenangan yang hakiki Pak. Makanya sesungguhnya kemerdekaan Indonesia itu sudah disampaikan oleh Allah dalam Quran tuh Pak. Tapi ingat, kemerdekaan itu tidak bisa diraih kecuali dengan perjuangan Pak. Saya kalau bicara tentang kemerdekaan itu teringat dengan sejarah Pak. Ya, itu saya baca buku, saya punya buku Api Sejarah. Itu ada 2 jilid. Ada ya satu ya, ada yang warna merah dan warna hitam, 2 jilid tebal-tebal Pak. Itu disampaikan di situ sejarah bagaimana Islam di Nusantara. Jadi kemerdekaan Indonesia ini tidak luput dari Islam Pak. Kalau jangan mau tahu kok sampai ada Muhammadiyah Pak Ustadz, ini berawal dulu sebelum adanya Indonesia ada namanya Nusantara. Nusantara dulu itu mayoritas Muslim dengan sedikit Buddha, dengan sedikit Hindu. Itu ada di buku Api Sejarah itu. Ya, di sini nanti ada 3 teori. Ada teori Persia, Gujarat. Ada teori Cina, pedagang Cina. Ada teori Makkah. Dari 3 teori ini, ya kalau panjenengan baca bukunya itu, teori Persia yang pedagang Gujarat itu ada kelemahan. Apa kelemahannya Pak Ustadz? Coba kita cek. Persia itu sekarang adalah Iran Pak. Berarti di sana mayoritas Syiah. Tapi lihat orang Indonesia, rata-rata Islamnya Syiah atau Sunni? Sunni Pak. Ya. Maka ini ada kelemahan nih teori ini. Kemudian teori kedua, teori Cina. Pedagang-pedagang Cina. Coba kita lihat berapa banyak Cina Muslim yang ada di Indonesia. Banyak atau sedikit? Sedikit. Maka tidak tepat, tidak sesuai dengan ini. Tapi yang paling kuat diteliti oleh Buya Hamka, Pak, tokoh Muhammadiyah, ulama Muhammadiyah meneliti. Ternyata teori yang kuat menurut beliau adalah teori Makkah. Bagaimana teori Makkah Pak Ustadz? Ya, ini saya akan bicara tentang sejarah Pak. Rasulullah SAW itu diangkat jadi Nabi tahun 610 Masehi. Tahun berapa? 610 Masehi. Ini saya akan bicara sejarah lagi-lagi nih. Ya. Rasulullah SAW itu berdakwah di Makkah 13 tahun. 610 tambah 13 berapa? 623. Beliau berdakwah di Madinah 10 tahun. Berapa jadinya? 633 Masehi. Beliau wafat di akhir 633, di awal 634 beliau wafat Pak. Rasulullah wafat. Tapi ketahuilah, ternyata ditemukan makam di daerah Indonesia, di pulau Sumatera, itu daerahnya namanya Baros, orang Arab nyebutnya Barus. Itu ada makam itu makam orang Muslim, namanya Syekh Ruknuddin. Itu wafatnya tahun 672 Masehi. Berarti sekitar 39 tahun setelah Rasulullah wafat, Islam sudah ada di tanah Nusantara Pak. Tidak mungkin dong Syekh Ruknuddin itu tiba-tiba datang wafat, kan tidak mungkin Pak. Mesti berdakwah dulu dia. Berdakwah dulu Pak. 672, anggap dia berdakwah 10 atau 20 tahun. Berarti Nusantara sudah kemasukan Islam dari abad ke-6 sekitar tahun 650-an. Oh, berarti Islam sudah ada Pak. Sudah ada Pak. Ya. Masuk ke Nusantara dari abad ke-6 Masehi. Ya. Lah kalau misalnya yang lain, yang lain itu beda lagi Pak. Kenapa kok ada Kristen Pak Ustadz? Kristen itu nanti bicaranya itu sejarah tentang Spanyol dan Portugis itu. Nah, ini gimana kok Pak Ustadz dikatakan teori Mekah itu gimana? Kita kembali ke yang tadi Rasulullah. Ternyata Rasulullah SAW
ketika beliau di Makkah diangkat jadi Rasulullah di tahun 610 Masehi, beliau tidak langsung berdakwah, Pak. 3 tahun beliau itu ditatar oleh Allah, dikirimkan malaikat Jibril. Kemudian beliau itu dibimbing oleh malaikat Jibril 3 tahun. 2 tahun selanjutnya jadi 5 tahun itu beliau mengadakan Baitul Arqam, Pak. Para sahabat yang sedikit di rumahnya Arqam dididik sama beliau. Nah, ada 8 orang ya dari Baitul Arqam ini, lulusan Baitul Arqam dikirim ke Habasyah, Pak. Ternyata dari mereka-mereka inilah yang menyampaikan Islam ke Nusantara, Pak. Ya, mulailah jalur perdagangan. Mereka suka berdagang sampai Hindia, sampai kemudian Cina. Sebelum ke Cina itu melewati Selat Malaka. Semua daerah yang didatangi, dikunjungi oleh orang-orang Muslim pasti ada Islamnya, Pak. Makanya kalau lihat tuh peta Nusantara itu, Pak. Dari India mampir dulu ke Baros, kemudian nanti ke Aceh, kemudian ke Selat Malaka, ketemu Malaysia. Malaysia Muslim nggak, Pak? Muslim. Geser lagi terus sampai ke Thailand. Muslim nggak? Thailand yang bawah Muslim loh, Pak. Iya. Nempel lagi ke Filipina. Filipina yang bagian selatan itu Muslim loh, Pak. Iya. Masuk ke Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu Muslim nggak? Muslim, Pak. Sampai Kepulauan Maluku. Yang menyebut Maluku adalah orang Muslim, Pak. Dari mana Muslim, Pak Ustadz? Maluku itu asal katanya dari nama raja. Raja itu bahasa Arabnya Malikun. Kerajaan disebut dengan Mamlukun. Jamak dari Malik, jamak dari raja adalah Mulukun. Karena banyak raja-raja di sana, maka orang Arab menyebutnya Maluku. Kenapa? Di sana banyak kerajaan-kerajaan. Hebatnya, ketika Quran diajarkan ke suatu negeri, tidak ada pembantaian, Pak. Kenapa? Karena Islam datang dengan kedamaian, Pak. Ini kan sesuai dengan janji Allah. Kalau kita paham janji Allah, Quran surat kedua ayat 38, Pak. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini luar biasa nih. Sejak pertama kali Nabi Adam diciptakan, kemudian Nabi Adam diperintahkan untuk pindah ke muka bumi ini, Allah katakan, "Qul nahbitu minha jami'an." Adam, kamu turun, pindah. Dengan seluruh keturunan kamu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nanti akan kami berikan petunjuk padamu. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, garansinya 2. Apa garansinya, Pak Ustaz? 1, fala khaufun 'alaihim. Tidak ada lagi yang namanya ketakutan. 2, walahum yahzanun. Tidak ada lagi yang namanya kesedihan. Ini janji Allah, Pak. Terus sekarang, Pak Ustaz, petunjuk Allah apa yang kita dapatkan? Tertuang di Quran surat kedua ayat 185 itu. 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Berarti hidayah petunjuk Allah sekarang apa? Al-Quran. Hebatnya ketika Allah turunkan Quran, di masa turunnya Quran itu, Pak, ada 2 peradaban yang sudah luar biasa. Ada peradaban Yunani, Pak. Ya. Ada peradaban Romawi, itu udah besar, Pak. Tapi Allah nggak nurunkan ke peradaban itu. Justru Allah turunkan Quran di peradaban yang hampir tidak pernah tercatat dalam sejarah, yaitu peradaban jahiliyah. Tapi hebatnya, ketika Quran diajarkan di peradaban jahiliyah, muncul menjadi peradaban baru. Apa itu, Pak Ustaz? Peradaban Islam di Arab. Quran dibawa ke Eropa, muncul peradaban Islam di Eropa. Dibawa ke Spanyol, muncul peradaban Islam di Spanyol, dan seterusnya, Pak. Ini menunjukkan apa? Ketika Quran diajarkan, maka kedamaian akan tercipta, orang-orang akan sukses, Pak. Tidak pernah tercatat dalam sejarah orang ikuti Quran belangsak laka, Pak. Yang ada, kitanya pura-pura ngikutin Al-Quran padahal orang. Betul? Iya. Ya. Atau kita setengah-setengah. Makanya kalau panjenengan baca Quran lagi tuh ya, itu ada kalimatnya tuh. Allah sampaikan di Quran surat 22 ayat 11 tuh. Apa, Pak Ustadz, kalimatnya, Pak Ustadz? Di sini ayat ini menunjukkan ada orang-orang yang menyesal dunia akhirat, Pak. Ada orang-orang yang menyesal dunia akhirat. Ada. Siapa orang menyesal dunia akhirat, Pak Ustadz? Kalimatnya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin
Fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatu qalaba ala wajhi, khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Ini ayat luar biasa ini. Allah katakan itu di akhir kalimatnya, ya, khasirat dunya wal akhirah. Ada orang-orang yang menyesal dunia akhirat. Siapa orang ini Pak Ustaz? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah hanya, kalau di Quran terjemahannya apa namanya itu, Kemenak itu, di tepian. Tapi kalau baca tafsirnya ala harfin, salah satu penafsirannya ada harfun, itu jamak dari huruf. Huruf itu alif, ba, tak satu huruf. Tapi kenapa Allah menyebutnya dengan kalimat harfin Pak Ustadz? Ternyata Allah ingin sampaikan ada orang-orang yang beriman, yang beribadah kepada Allah hanya di lisan saja. Nggak ngerti ibadahnya seperti apa, nggak ngerti apa yang dia baca. Ini orang-orang begini biasanya kalau ngaji ngomongnya apa? Sing penting nyong mangkat, kayak gue ya. Leres. Makanya kan pengajian ini ada, saya beri sebutan beberapa pengajian Pak. Ada namanya jiping, tahu jiping? Ngaji, kuping, rungokna, tok plongo, jiping Pak. Ya, tapi ada yang lebih parah Pak Ustaz. Ada turunannya, namanya jituk, tahu jituk? Ngaji sambil ngantuk, kayaknya khusyuk, namanya juga ceklak, tekluk. Itu jituk Pak ya. Ada yang lebih parah lagi Pak Ustaz? Ada yang lebih parah lagi. Yang ketiga apa? Jiru, tahu jiru? Ngaji sambil turu, nembedok wis. Ustadz teka orang ngerti, saya balik orang berkue protes. Ustadz itu orang teka. Tapi nang keneta lakas yang kayak gue ya Pak ya. Nang keneta APKB ya Bu. Ya soleh-solehah KB ya Bu. Masya Allah. Nang keneta lakas yang ngantuk. Insya Allah. Ya. Tapi kalau bapak-bapak beda sama ibu-ibu nih. Ya kalau ibu-ibu ya memang ini makhluk spesial Pak. Ini ras terkuat di muka bumi ini. Antum macam-macam selesai sudah. Ya iya, rating kanan belok kiri. Itu kalau diberhentikan polisi yang salah polisinya Pak. Ini ras terkuat di muka bumi ini Pak. Kalau ibu-ibu nggak ada itu yang namanya jiru Pak. Ya, adanya apa Pak Ustadz? Jibrol. Tahu jibrol? Apa itu jibrol? Ngaji, ngobrol. Ustadz dekat dewek, ngomong dewek, jamaah ngomong dewek. Kalau bapak tuh lah kasing jibrol Bu. Ya kenapa? Mulai jam semene, ya Pak ya. Ya barku anak panganan anak apa? Ya maksudnya dikasih minuman makanan enda jangan ngantuk. Jebule nginungannya enteng, ya kan? Panganannya enteng malah pules. Masya Allah. Tapi nengkana telah kasih kayak ya Pak ya. Nengkana APKB ya Pak ya. Ya. Betul. Baik ya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ya. Coba kita lihat nih, ternyata ada orang yang menyesal Pak. Ya. Dia hanya beribadah di lisan saja, nggak tahu ibadahnya apa. Baca Quran, di jangan-jangan kita masih di tataran ini nih. Baca Quran kur maca tok. Ya, jujur, panjenengan wis hatam pin pira-pira ya. Nyandean wis hatam ping 17 dian. Ya, nyong pantakon ngerti beli sini baca apa? Mboten ya. Mboten. Ya, gimana biar paham Pak Ustaz? Biar paham datang ke pengajian. Ya, ibadah yang paling ringan apa? Yang paling ringan ngaji. Wis garin jagong rungokna, ya beli Pak. Oli wedang, oli jajan, ya beli. Ustaz tekat dewek ngomong dewek balik. Ya beli, enak beli. Ustaz ngomong jenengan serupat, tamtem, ya beli. Aman oh ya. Aman Ustaz ya. Karena orang mungkin Ustaz sambil mangan ya beli Pak. Mulane angger nang ngarep ke ake panganan aja ngiri Pak. Ya, ke kamuflase, nggo pantes-pantes. Kenapa? Ndak mungkin Ustaz sambil mangan ya beli Pak. Baik, masyarul muslimin rahimakumullah. Kembali ke ini, teori apa namanya Makkah tadi Pak Ustaz. Sejarahnya bagaimana? Ternyata dulu saudagar Islam itu udah masuk ke Nusantara jauh sebelum Portugis masuk ke Indonesia, Pak. Sudah Pak Ustaz, sudah. Bahkan kalau panjenengan tahu, dulu di Nusantara ini mayoritas Muslim dengan sedikit Buddha, dengan sedikit Hindu. Bahkan suatu ketika, ya, ini kan sudah banyak apa nama ulama-ulama dikirimkan ke Nusantara Pak.
ada seorang raja namanya Prabu Siliwangi, tahu? Ya, Prabu Siliwangi nama asal itu Pamanah Rasa. Ini kerajaan apa? Ini raja Hindu, Pak. Ini apa kekuasaannya itu dari Banten, ya, sampai ke pertengahan Pulau Jawa itu, sampai ke Cirebon itu, kekuasaannya itu. Ya, dari Banten sampai Cirebon itu. Suatu ketika Prabu Siliwangi ini kemudian main, Pak. Ya, main sedang inspeksi sampai daerah Karawang. Bertemulah Prabu Siliwangi dengan perempuan yang cantik yang bernama Nyi Lara Santang. Oh, mohon maaf, Nyi Subang Larang. Ya, Nyi Subang Larang. Bertemu di mana? Di Karawang. Bagaimana dia bertemu? Ketika dia lewat, ada perempuan cantik baca Quran, Pak. Siapa sih Nyi Subang Larang ini, Pak Ustaz? Nyi Subang Larang ini murid Syekh apa namanya? Syekh Hasanuddin yang disebut dengan Syekh Qurra, Pak. Siapa tuh Syekh Hasanuddin, Pak Ustaz? Ini beliau ya ulama di Makkah dikirimkan ke Nusantara untuk berdakwah, maka disebut dengan Syekh Qurra. Ya, muridnya, salah satu muridnya namanya Nyi Subang Larang. Terpincutlah ini Prabu Siliwangi, kemudian dia ingin menikahi Nyai Subang Larang. Ketika sudah mau menikahi, dia katakan apa oleh Nyai tersebut? Kalau kamu mau menikahi saya, ada satu syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya masuk Islam, Pak. Ya, inilah hebatnya perempuan yang punya iman yang kuat. Dia katakan syaratnya apa? Masuk Islam. Apa namanya? Prabu Siliwangi akhirnya masuk Islam, menikah dengan Nyai Subang Larang, punya anak 3. Anak pertama disebut dengan apa namanya? Walang Sungsang, ya. Yang kedua Lara Santang, dan yang ketiga disebut dengan Raja Sengara. Ya. Ini 2 nih. Yang pertama namanya Walang Sungsang, yang kedua Lara Santang, Nyi Lara Santang, yang ketiga namanya Raja Sengara. Nah, 2 orang anak yang pertama ini, ya, yang pertama dan kedua, Walang Sungsang dengan Nyi Lara Santang ini disuruh dia itu belajar ke gurunya langsung ke Makkah, Pak. Dikirimkan ke Makkah ini 2. Ya. Nah, di Makkah itulah Walang Sungsang ini diberikan gelar. Apa gelarnya, Pak Ustadz? Gelarnya disebut dengan Ki Abdullah Iman, disebut dengan Ki Samadullah. Nyi Lara Santang diberi gelar oleh ulama-ulama sana, disebut dengan Syarifah Mudaim. Ya. Oh, berarti Pak Ustadz ini sudah Islamnya kuat sampai ke sana. Nah, kemudian ada seorang anak, ini anaknya dari Ahmad Jumadil Kubro yang bernama Syarif Abdullah. Jadi Jumadil Kubro itu ada 2 anak, satu Syarif Abdullah, yang kedua Maulana Ishak, Pak. Nanti dari Maulana Ishak inilah keturunannya sampai kita akan mendapatkan yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Ya, saya akan bicara dengan Kiai Abdullah dulu. Ya, ini namanya siapa, Ustaz? Syarif Abdullah. Syarif Abdullah bertemu dengan Nyi Lara Santang tadi. Ya, terpincut ingin menikah, akhirnya dinikahkanlah. Ya, tadi ya Syarif Abdullah bersama Syarifah Mudaim yaitu Nyi Lara Santang. Menikah kemudian punya anak, ya punya anak di sinilah yang disebut dengan Hasanuddin, Pak. Oh, berarti Pak Ustadz ini punya anak lagi. Ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya Maulana Ishak? Nah, ini beda lagi nanti nih. Ya. Tadi anaknya Hasanuddin, ya, itu nanti dia astagfirullahaladzim, ya Allah, Syekh Abdullah Hidayatullah Syarif Abdullah, ya. Berarti namanya Syarif Hidayatullah, bukan Hasanuddin, Syarif Hidayatullah. Anaknya dari Syarif Abdullah. Ini nih, saya baca buka sejarah tuh sampai saya urutin. Oh, ini. Masya Allah. Ya. Terus bagaimana Pak Ustadz? Kemudian anaknya ini, ya, yang tadi anaknya Prabu Siliwangi yang pertama, yang disebut dengan Walang Sungsang tadi, ya, itu kembali ke Nusantara, bertemu dengan bapaknya, diberikan daerah itu disebut dengan Caruban. Caruban apa sih, Ustaz? Caruban itu ada 2 versi sebetulnya. Salah satu versinya adalah di situ itu ada orang yang suka, masyarakat itu sukanya itu menumbuk udang kecil-kecil, Pak. Ya, rebon itu. Sementara kalau Caruban dalam maknanya, Caruban itu macam-macam. Di situ banyak etnis, Pak, berkumpul di situ semuanya, dikumpulkan. Ya, tapi karena memang di situ orangnya suka
numbuk-numbuk, udang-udang kecil, kasih air, udang kecil disebut dengan rebon, dikasih air itu bahasa itunya ci, maka jadi Cirebon, Pak. Oh dari situ Pak Ustadz, dari situ. Ya. Nah kemudian ya Syarif Hidayatullah, anaknya Syarif Abdullah, ya suaminya Laras Santang, 20 tahun mereka itu di Mesir sana, di Makkah kemudian ke Mesir, ya. Kemudian dia pulang ke Nusantara, ya. Syarif Hidayatullah itu bertemu dengan mbahnya, ya. Siapa nama tadi? Prabu Siliwangi. Kemudian diberikanlah daerah yang disebut dengan Sunan Gunung Jati. Daerahnya Gunung Jati, beliau diberikan daerah itu, diberikan gelar Sunan Gunung Jati, Pak. Jadi sebetulnya Wali Songo itu keturunan sana juga, Pak. Ya, keturunannya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Abdullah? Syarif Abdullah anaknya Ahmad Jumadil Kubro. Dari Ahmad Jumadil Kubro inilah nanti strukturnya itu sampai ke Rasulullah, Pak. Ya, karena ini termasuk keturunannya dari Fatimah Az-Zahra, istrinya Ali bin Abi Thalib. Sampai situ Pak Ustadz, sampai situ. Ya, lah kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bagaimana Pak Ustadz? Kiai Haji Ahmad Dahlan saya bacakan saja nih Pak, ini panjang soalnya nih. Ya, saya belum sempat ngapal karena panjang ini. Ya, bagaimana? Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Juru Kapindo bin Demang Juru Sapisan bin Kiai Grebek bin Maulana Ishaq. Nah, siapa Maulana Ishaq ini? Anaknya Jumadil Kubro. Ya. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Kiai Haji Hasyim Asy'ari bin bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim siapa? Sunan Hadiwijaya. Kemudian bin Abdullah ini yang disebut dengan Jaka Tingkir. Ya, bin Abdul Fattah, bin Abdurrahman, bin Maulana Ainul Yakin, bin Maulana Ishaq. Jadi sebetulnya Kiai Haji Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu satu keturunan, Pak, satu mbah. Bertemunya di mana? Maulana Ishaq. Ya. Gurunya siapa Pak Ustadz? Gurunya pun sama Pak, karena dua-duanya berguru dengan orang Makkah. Ilmunya sama. Ya. Terus dari mana dia mulai pergerakan Pak Ustadz? Nanti sabar dulu Pak. Ya. Nah, kembali ke ini dulu. Ya. Tadi cucunya Prabu Siliwangi namanya Syarif Hidayatullah yang disebut dengan Sunan Gunung Jati. Ini kemudian menikah, ya, punya putri, dinikahkan oleh seorang jenderal yang luar biasa, panglima yang luar biasa yang disebut dengan Pangeran Fathahillah, Pak. Ya. Fathullah sebetulnya namanya. Ya. Inilah nanti yang yang memerangi Portugis di Sunda Kelapa, dimenangkan sama Pangeran Fathahillah itu. Kemudian diberikan namanya apa ini? Diambil dari Quran surat Al-Fath ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina dibahasakan Nusantara dengan Jayakarta. Jadi yang beri nama siapa? Yang beri nama adalah Pangeran Fathahillah tadi, yang disebut dengan Fathullah tadi. Anak atau mantu dari Sunan Gunung Jati. Oh, sampai situ Pak Ustadz, sampai situ. Lah terus Pak Ustadz, kapan Portugis masuk ke Indonesia nih? Kapan orang-orang Kristen masuk ke Indonesia nih Pak Ustadz? Baik, baru saya mulai ini ya. Tahun 1500-an, Islam jatuh di Granada, jatuh di Spanyol Pak. Ya. Runtuh itu Islam di sana. Dengan apa? Bersatunya Spanyol dengan Portugis. Ketika Islam runtuh di Spanyol, dibersihkan semua etnis Muslim di sana. Orang Islam ada yang dipotong kupingnya, ada yang dipenggal dan sebagainya, disiksa luar biasa. Bahkan yang ngungsi diberikan satu kapal khusus, disuruh ngungsi. Ketika mereka masuk ke kapal tersebut, baru berlayar sekian ratus meter, baru keluar dari bibir pantai, kemudian ditembak dengan panah berapi. Akhirnya bagaimana? Kebakaran Pak, habis semuanya Islam di sana. Maka sekarang panjenengan nggak bisa tuh nyari jejak Muslim itu di Spanyol, nggak ada Pak. Ya, padahal dulu termasuk maju itu Muslim di Spanyol itu, masya Allah. Tahun 1500-an, tahun 1511, kemudian itu Paus yang ke-6 membagi
Dunia ke dalam dua bagian, barat dan timur. Barat untuk Spanyol, timur untuk Portugis. Makanya kalau Spanyol itu nanti dia mau ke arahnya kemana? Arahnya ke Amerika, Pak. Ya, tapi pengiriman pertama nggak nyampe Amerika, baru sampai ke Filipina. Ya. Terus kalau misalnya yang ke timur bagaimana Pak Ustadz? Ini pun nggak langsung Nusantara, Pak. Ya. Mereka baru sampai di India dulu. Dilihat situ banyak rempah-rempah, ditanya ini. Ya. Ini rempah-rempah dari mana, Pak? Ini rempah-rempah dari mana? Dari Nusantara. Siapa yang menunjukkan? Yang menunjukkan Nusantara adalah navigator Muslim, Pak. Namanya Ahmad bin Majid. Navigator Muslim, ini beliau sudah masuk ke Nusantara dulu. Ya. Karena memang niatnya Portugis itu pengen membeli dulu, melihat niat begitu, diantarkan ke Nusantara ini. Masuklah sampai ke Selat Malaka, ya, dibawa ke arah Maluku, Pak. Berarti mereka masuk ke Maluku dulu tuh. Ya. Wah, 1511. Ya, mereka punya misinya apa? 3G, Gold, Glory, Gospel. Mencari emas, mencari kejayaan, menyampaikan gospel, kristenisasi, Pak. Ya, sampai di sana ternyata orang-orang di sana itu dijajah segala macam, habis semuanya, Pak. Ya. Diwajibkan mereka untuk masuk ke Kristen, Pak. Jadi kalau ditanya penyebaran Kristen bagaimana? Ya dengan penjajahan, Pak. Dengan penjajahan itu. Ya. Masuknya ke Indonesia tahun 1511. Ya, Portugis masuk ke Nusantara itu. Dihabiskan semuanya, dikinikan. Nah, dulu, Pak, ya, mereka membangun rumah peribadatan, itu bahasa Spanyolnya bahasa Portugis itu igreja. Igreja jadi gereja. Ya. Lah, mereka ibadahnya 2 hari setelah orang Muslim beribadah. Orang Muslim beribadah hari apa? Yang paling spesial hari Jumat kan. 2 hari setelah itu dulu nggak mengenal yang namanya Minggu. Kenalnya apa? Ahad. Kenalnya Ahad. Dari mana Minggu, Pak Ustadz? Ini orang Portugis, orang Nasrani, itu kalau mau beribadah ke Tuhannya nggak bisa langsung, harus melewati orang suci. Siapa orang sucinya? Namanya Domingos, Santa Domingos. Namanya Santa Domingos. Domingos akhirnya Minggu. Indonesia kan sukanya motong-motong gitu ya, Pak ya. Jadi akhirnya ada namanya Minggu. Ini biar tahu sejarahnya, Pak. Ya. Terus sampai masuk ke Kepulauan Jawa, masuk ke Batavia itu, Pak. Sebelumnya namanya bukan Batavia dulu, belum. Ya, itu Portugis itu. Ketika dikalahkan Portugis dikalahkan oleh Pangeran Fatahillah, ya, ini Belanda. Dulu Belanda itu hanya ditugaskan oleh Portugis untuk mengirimkan rempah-rempah ke Eropa Utara. Dulu, Pak. Kenapa? Karena Belanda dijajah oleh Spanyol. Dijajah oleh Spanyol. Tapi Belanda udah punya ancang-ancang itu. Nih kalau Portugis sudah melemah, kita ambil alih. Maka ketika Pangeran Fatahillah itu bisa memenangkan ya Jayakarta, ya itu Portugis sudah mulai lemah, diambil alih oleh Belanda. Belanda mendirikan VOC. Ini biar tahu, Pak. Ya, mulai satu bagaimana? Mulai pergerakan-pergerakan yang mengobarkan perjuangan itu orang Muslim. Tidak pernah tercatat dalam sejarah orang non Muslim itu kemudian mengobarkan perjuangan itu tidak ada. Yang mengorbankan perjuangan siapa? Orang Muslim. Ya, setelah ini masanya Portugis habis, Belanda masuk. Bagaimana perjuangan Islam ketika itu? Mulailah ini Sayyid itu di Tanah Abang, Pak. Ya, ada keturunannya Ini saya sampai nyatat di sini nih. Saya takutnya salah. Ya, nyebut nama orang. Ya, itu ada Sayyid orang-orang Arab. Ya, ada yang namanya. Sebentar, saya biar saya baca. Takutnya salah. Ya. Ini ada Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Atos. Nah, ada Sayyid Muhammad bin Abdurrahman Al-Mashhur, ada Sayyid Abu Bakar bin Ali As-Sahab, ya. Ini semuanya membentuk ya namanya Jamiatul Khair pertama kali ini. Kenapa kok Jamiatul Khair dibentuk, Pak Ustadz? Karena di sini mereka ingin mengobarkan perjuangan untuk mengalahkan Belanda, Pak.
Ya, diberilah sirah-sirah nabawi di situ bagaimana perjuangan Rasulullah, ya. Sampai Jamiatul Khair itu dia pernah meng-hire ulama dari Makkah namanya Ahmad Syurkati. Ahmad Syurkati sebetulnya orang Sudan, Pak. Dari Ahmad Syurkati inilah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berguru, belajar ya dari Syekh Ahmad Syurkati. Syurkati itu bahasa Sudan. Ya. Syur itu artinya buku, kati itu banyak. Ya. Jadi dia banyak pengetahuan, Pak. Syekh Ahmad Syurkati ini. Dari situlah mereka mengobarkan akhir perjuangan. Di tahun 1903 itu membentuk Jamiatul Khair. Sampailah Kiai Haji Ahmad Dahlan 1912 membangun yang namanya organisasi Muhammadiyah. Ya, tanggal berapa itu? Tanggal 18, bulannya bulan November tahun 1912. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun belajar ke beliau. Syekh Ahmad Syurkati itu sampai akhirnya membentuk Nahdlatul Ulama. Tahun berapa? 1926. Ya, tanggalnya berapa? Tanggal 13. Bulannya bulan apa? Bulan Januari, Pak. Jadi, Muhammadiyah dulu baru ada, baru NU, Pak. Tapi sesungguhnya kalau kita cek, itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu sebetulnya beda tipis, Pak. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berbicara tentang pergerakan, dapat ilmu bergerak, itu begitu, Pak. Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh. Tapi kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat buku dia membuat buku 19 buku, Pak. 19 buku ya, itu berbahasa Arab. Di buku yang kedua, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau antum pahami, di situ dia katakan nanti ada orang Islam yang ikut-ikutan ke kanisah. Apa itu kanisah? Kanisah itu gereja, Pak. Bahkan pakai pakaian mereka karena begitu orang muslim. Apa kata beliau? Ini sesat, ini haram. Jadi kalau ada sekarang pengikutnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari malah sholawatan di gereja, saya pertanyakan, Pak. Ya, malah menjaga gereja. Saya pertanyakan itu. Ya. Kenapa? Karena dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah itu kata beliau itu haram begitu. Ya. Terus kita bagaimana Pak Ustadz setelah tahu begini? Berbanggalah Anda, bersyukurlah Anda ada yang namanya Muhammadiyah. Tapi Belanda itu nggak mau tinggal diam, Pak. Ketika Jamiatul Khair ini dibentuk, ya 3 tahun kemudian Belanda berpikir itu, ini bahaya ini nih. Ya, Jamiatul Khair ini bahaya ini karena dia memantik perjuangan orang-orang Indonesia ini. Akhirnya mereka dengan cara apa? Membentuk tandingannya. Ini sejarah, Pak ya. Membentuk tandingannya, dipilihlah orang-orang daerahnya di situ, dibentuklah dengan nama yang sama. Jamiatul Khair kan perkumpulan baik. Perkumpulan baik dalam bahasa daerah disebut dengan Budi Utomo. Jadi Budi Utomo itu dibentuk oleh Belanda, Pak. Ya. Ditunjuklah pemimpinnya, ya. Namanya Dr. Sutomo. Aslinya bukan Dr. Sutomo, namanya itu Dr. Purnomo sebetulnya. Ya, kemudian disebutkan Dr. Sutomo. Sama juga, ya, itu di Batavia, di Jayakarta, di Semarang, kemudian di Surabaya, itu terbentuk itu syarikat Islam, Pak. Syarikat Islam dibentuk sama siapa? Salah satunya adalah Hos Cokroaminoto. Siapa itu, Pak Ustadz? Nah, itu sebetulnya namanya Hos, ya. Itu kan Hos itu haji, Pak. Ya. Ya, Haji Umar siapa? Hos itu saya lupa, astagfirullahaladzim, ya. Umar Said, betul. Ya, Haji Umar Said jadi Hos Cokroaminoto. Itu yang membentuk syariat Islam, Pak. Nah, Belanda mikir lagi ini bahaya nih, maka dibentuklah tandingannya Syarikat Dagang Islam. Ya, itu sebetulnya untuk mengkampung plasa aja itu. Hati-hati nih. Ya. Oh, berarti Belanda sampai sana mikirnya, Pak. Sampai situ mikirnya. Supaya apa? Supaya tidak ada benih-benih perjuangan. Jadi ternyata perjuangan itu adanya di orang-orang Muslim. Di orang-orang Muslim, Pak. Ya. Maka bersyukurlah kita, ya, di organisasi Muhammadiyah. Kenapa dikatakan Muhammadiyah berkarya? Karena ternyata itu kalau ada teologi Al-Ma'un, ya, itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan mendalami Al-Ma'un, ya Pak ya. Akhirnya terbentuklah yang namanya SD, kan gitu dulu namanya apa ya? Itu di Langgar Kidul itu, ya.
Itu ada apa kelas-kelasnya, ya kan? Ya, dibentuk itu, diajarkan itu orang-orang yang nggak punya, oh ini orang ini butuh kesehatan, dibentuklah itu rumah sakit. Oh Masya Allah, itu pergerakan Muhammadiyah Pak. Dan saat ini ternyata dalam survei sedunia, organisasi yang punya kekayaan terbesar nomor 3 adalah Muhammadiyah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bersyukurlah kita menjadi warga Muhammadiyah. Tapi ingat Pak, yang diinginkan Ahmad Dahlan itu Muhammadiyah seperti apa sih Pak Ustadz? Ya, ini Sekjen PP Muhammadiyah yang sekarang menjadi menteri, ya, Profesor Muti Ali, itu belum mengatakan Muhammadiyah itu ada 4 varian Pak. Ada 4 varian. Apa ini Pak Ustadz? Yang pertama ada yang namanya Mukhlas. Tahu Mukhlas? Muhammadiyah ikhlas. Ya. Gimana Muhammadiyah ikhlas Pak Ustadz? Ini biasanya Muhammadiyah yang kayongnya sangar nemen Pak, sumbu pendek. Ya. Dikit-dikit bid'ah. Kafir. Nah, ini Mukhlas, Muhammadiyah ikhlas. Ya. Ada yang kedua namanya Munu. Tahu Munu? Muhammadiyah NU. Ya. Kenapa Muhammadiyah NU Pak Ustadz? Orangnya Muhammadiyah tapi amaliyahnya NU Pak. Ya, esi tahlilan kayak gitu. Ini Munu, Muhammadiyah NU. Biasanya nih gimana Muhammadiyah NU Pak Ustadz? Biasanya dapat beasiswa dari Muhammadiyah, akhirnya dia ikut pengajian Muhammadiyah. Ya, tapi masih mengerjakan amaliyah NU, Munu tuh Pak ya. Ya, atau biasanya kerjanya di Aum Muhammadiyah. Ya, akhirnya mau nggak mau ikut kajian Muhammadiyah, tapi tetap mengerjakan amaliyahnya NU. Namanya apa? Munu. Ya. Yang ketiga apa Ustaz yang diinginkan? Namanya muda. Apa itu muda? Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Gimana Muhammadiyah Ahmad Dahlan Pak Ustaz? Ini ilmunya luas, pengetahuannya luas. Jadi bagaimana? Enggak dikit-dikit bid'ah, enggak. Lebih bijaksana Pak. Ya. Nah ini yang diharapkan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Tidak dikit-dikit membedakan, sing pan kunut monggo, sing boten kunut boten nopo. Sing salah siapa? Sing ora sholat. Sing pan taraweh 11 rakaat, sing pan 23 monggo. Sing salah siapa? Nah, sing ora taraweh protes kan sunnah Ustaz. Ceweng toli wis. Ya. Jadi gimana? Ayo kita jadi orang Muhammad itu yang tahu Pak. Ya, inilah pentingnya kajian di Muhammadiyah. Makanya kajian Muhammadiyah itu isinya ilmu, Pak. Saya kalau kajiannya bukan bicara tentang ini, apa sejarah, itu saya kajian itu saya minta buka Quran. Ya. Buka Quran, surat sekian, ayat sekian. Saya suka begitu, Pak. Kenapa begitu, Pak Ustadz? Saya ingin mencerahkan Muhammadiyah, Pak. Orang-orang Muhammadiyahnya udah cerah, tapi orang-orangnya aja kayaknya hurung cerah. Ya kan? Gitu ya Pak ya. Makanya ketika saya tanya, bahagia Pak? Sing jawab kursi ciloro. Ya emang muka-muka banyak masalah kayaknya nih. Ya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oh, berarti Muhammadiyah begitu Pak Ustaz. Maka dari Muhammadiyah inilah kita harus berkarya Pak. Untuk apa? Ingin mengembalikan kejayaan Islam seperti dulu. Islam berjaya di masa-masa sahabat, di masa-masa hanya tabi'in Pak. Di situ kan pengetahuan tuh berkembang luar biasa. Itu Islam, Pak. Ya. Siapa nama pesawat terbang? Itu bukan ini bersaudara, bukan, Pak. Ya. Tapi siapa Pak Ustadz? Namanya Abbas bin Firnas. Ini penemu pesawat terbang, Pak, pertama kali. Ya. Orang Islam yang menemukan algoritma namanya Al-Khwarizmi. Ya, Al-Khwarizmi juga menemukan angka yang antum tulis 1. Ya, itu angka muslim loh Pak. Jadi kalau yang di Quran itu 1 kemudian 2 begini itu angka Hindi, angka muslim, algoritmanya itu dari Al-Khwarizmi itu 1. Ini dia pakainya sudut ya. 2 sudutnya 2, 3 sudutnya 3 dan seterusnya, Pak. Itu yang menemukan siapa? Al-Khwarizmi. Orang muslim. Baca Quran dapat ilmu. Wong saiki maca Quran oleh apa? Ngantuk. Ya boleh. Nembe baca Al-Fatihah rampung waladhdallin. Oh. Akhirnya premen kondisi lah wis ngantuk. Akhirnya maca Quran beli. Mboten, ya beli Pak. Itu orang dulu enggak baca Quran dapat ilmu. Yang saya inginkan, ayo kita kembalikan ini semuanya.
Harusnya orang Muhammadiyah ketika ngaji, buka Quran, tahu betul dalilnya, Pak. Jadi kalau pulang ke rumah nggak ngomong, jari siapa? Jari Ustadz mikir kayak kue. Nggak begitu. Tapi jari Al-Quran, jari hadis. Ya, inilah kenapa pentingnya hari ini saya ingin menyampaikan tentang sejarah ya Islam di Nusantara. Ternyata pejuang-pejuang kita itu semuanya orang Muslim. Terus kita Pak Ustadz yang sebagai generasi penerus harus bagaimana Pak Ustadz? Ini kan Imam Ibn Khaldun Pak. Dalam kitabnya Al-Muqaddimah itu menyampaikan sebuah bangsa itu akan mengalami 3 generasi. Apa Pak Ustadz? 1 generasi pejuang, 2 generasi penikmat, 3 generasi pelupa. Ini menurut Imam Ibn Khaldun. Ya, ternyata ini sejalan Pak. Generasi pejuang, untuk orang-orang yang berjuang Allah berikan itu janji. Janjinya apa Pak Ustadz? Quran surat Al-Fatah ayat yang pertama tadi. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami berikan kemenangan pada kamu. Kemenangan yang nyata. Buat siapa? Orang-orang yang berjuang. Ketika kemenangan, kemerdekaan sudah diberikan, kemudian janji Allah itu akan terlaksana. Di ayat keduanya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Apa Pak Ustaz janji Allah bagi orang yang sudah dimerdekakan? Setelah dimerdekakan Allah katakan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Allah ingin mengampuni dosa-dosa kamu, dosa yang sudah lampau. Untuk siapa? Orang-orang yang sudah berjuang. Ini nenek moyang kita ini, ya mbah-mbah kita, buyut-buyut kita itu, ya yang sudah wafat karena berjuang kemerdekaan untuk kemerdekaan Indonesia itu Pak. Insya Allah Allah ampun dosa-dosanya. Allahumma amin. Insya Allah Pak. Ini janji Allah. Tapi ternyata pesan Allah nggak sampai sini. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ta'akhkhara itu kan yang akan datang. Maksudnya akan datang bagaimana? Itu bukan untuk yang mereka yang sudah wafat tidak, tapi kita generasi penerus. Allah akan memberikan ampunan buat kita. Kalau apa? Kalau kita menjaga takwa kita. Kalau kita menjaga keimanan kita, Pak. Kita jauhkan diri dari maksiat. Kalau kita menjaga begini, insya Allah Allah akan berikan janji Allah. Apa janji Allah, Pak Ustadz? Kalimatnya wa yutimma ni'matahu 'alaika. Allah akan lengkapi, Allah akan sempurnakan nikmatnya kepada kalian wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah akan memberikan petunjuknya pada kalian. Ini sejalan dengan Quran surat ke-7 ayatnya 96. Apa Pak Ustadz? Ya, kalimatnya jelas. Ini kalau panjenengan buka Quran itu enak tuh. Ya. Apa sih Pak Ustadz Quran surat ke-7 ayat itu tuh Pak Ustadz? Ya. Allah sampaikan ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah katakan, jikalau seandainya apabila penduduk suatu bangsa, masyarakat suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan pintu langit dan bumi. Allah bukakan semuanya pintu langit dan bumi. Indonesia kurang apa, Pak? Ya kan? Nikmat Allah kurang apa coba? Ada banyak itu emas punya, ya kan? Ya. Apalagi tambang yang lain juga ada, batu bara ada, nikel ada, tembaga ada semuanya, Pak. Minyak bumi ada. Bahkan dulu ada lagu ya, Pak. Tongkat dan kayu jadi tanaman. Kan subur banget, Pak. Indonesia luar biasa. Yang saya khawatirkan kata Allah, walakin kadzdzabu, tapi mereka mendustakan, tapi mereka itu kufur nikmat pada Allah, mereka menyimpang. Kalau sudah sampai begini, maka janji Allah yang selanjutnya akan terjadi. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah akan ambil semuanya apa yang sudah kalian usahakan. Saya khawatir banget, Pak. Indonesia ini masuk ke sini nih. Ya, Allah ambil semuanya, habis kita semuanya nih. Punya emas nggak ngerasain, ya kan? Punya emas malah pajaknya makin naik, ya kan? Masya Allah. Ya. Punya tanah, ya kan? Ya, nganggur dicukut. Ya boleh, Pak. Ya. Itu Qatar, Uni Emirat Arab, Pak. Itu cuma punya ladang minyak, ya, minyak bumi. Itu bisa membangun Burj Khalifah. Orang-orangnya tuh mobilnya keren-keren, ya kan? Bahkan kalau mau menikah, ya, walimatul urusnya ditanggung oleh negara.
Nah kena tak ora, wis nabung kayong apa, ya kan? Giliran nikah baru nyetel lagu langsung dipajekin. Ya kan, masya Allah. Ya beli pak royalti jarene. Ampun oh ya. Ya di sana enggak digratiskan. Setelah menikah diberikan tanah, ya gratis sama pemerintah supaya apa? Bangun rumah. Ya. Indonesia punya tanah nabung kayong apa dicukut pak. Masya Allah. Ya. Ini luar biasa memang negeri kita ini ya pak ya. Ya, maka saya tanya, kita udah merdeka belum sih Pak ya? Jangan-jangan gara-gara kita nggak menjaga iman kita, nggak menjaga takwa kita, nauzubillah Pak, ternyata Allah ambil semuanya. Bima kanu yaksibun. Nauzubillah min dzalik. Ini makanya pesan yang mendalam buat kita di kemerdekaan ini. Yuk deh, kita coba introspeksi diri. Jangan-jangan takwa kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jangan-jangan sudah menipis, jangan-jangan kita ini nggak mau lagi ngaji. Lihat ini, sekian banyak orang songgom, saya ngaji semenet tok, ya kan? Jangan-jangan nauzubillah min dzalik, ya kan? Sampai Ustadz Muda Solihin, burung apa wis maghrib apa sing maghrib wis tekan nang kene, masya Allah, ya kan? Kalau bisa 24 jam nang kene gitu. Masya Allah pinginnya ya, tapi kan belum dakwah lagi di mana-mana, ya. Beliau jauh-jauh di sini, masya Allah, ya luar biasa. Jangan sampai nanti semua rezeki yang Allah berikan diambil semuanya gara-gara kita tidak meningkatkan takwa kita, tidak menjaga keimanan kita. Jangan sampai Pak ya. Maka kalau saya sampaikan tadi kembali ke orang-orang yang apa namanya khasirat dunia wal akhirah, menyesal dunia akhirat, jangan sampai Muhammadiyah begini ya. Harusnya ibadahnya bagaimana Pak Ustadz? Jangan sampai ibadah kita hanya di lisan saja. Ayo coba kita dalami. Cek diri kita. Jangan-jangan sholat kita tidak sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jangan-jangan sholat kita tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Jangan sampai seperti itu. Ya, dari mana kita tahu Pak Ustadz biar sesuai dengan Rasulullah? Mulane ngaji ya Pak ya. Teka aring pengajian. Orang yang ngaji itu Pak, jenengan salah satunya nih keberkahannya nih, panjenengan menang kayak ya duduk itu malaikat mengelilingi kita Pak. Malaikat itu kalau sudah mengelilingi kita, ada dua yang dia kerjakan. Apa yang dikerjakan malaikat? Yang pertama yang dikerjakan adalah malaikat ini mendoakan kita yang baik-baik. Jadi malaikat samping kanan kita ini, samping kanan kiri kita ini mendoakan yang baik-baik Pak. Yang kedua, mengaminkan doa kita. Makanya saya sampaikan, Bapak Ibu kalau ngaji, ya daripada ngerasani wong, ya kan biasanya kayak gue ya Pak, ya meneng tapi matanya pelong-pelong. Apa? Apa ya, masya Allah ya kan, ngerasani wong, batirnya dirasani ya kan, PCM-nya dirasani, ya saustad be dirasani. Jangan dikira ustadz orang dirasani Pak, dirasani ya. Ustadz teh urung teka, ya kan jam 9 urung teka, priman ustadz teh ngomongnya ya. Ya, nanti ustadz teh apa tekan di situ ngomong apa? Ustadz teh kasih nemen, ya kan? Angel loh ya Pak. Ya, belum lagi anak sing ngomongi, ya ngomongnya apa? Ustadz kelambine sing wingi, rese ya. Ya. Nukokna ora, ya rese ya Pak ya. Masya Allah. Anak sing kayak kue, anak nyongis pengalaman, ya ngaji nang Aisyah, nyongisi nang Aisyah ya Pak. Nembe teka anak sing buyu. Ustadz ki kelambine sing wingi, rese. Krongo, rese aja itu. Masya Allah. Ya, jangan dikira jadi ustadz enak Pak. Ya, tapi daripada panjenengan ngrasani wong, sukan donga sing apik ya beli Pak. Kenapa? Malaikat sedang mengaminkan doa kita. Ya, minta sing apik ya Allah. Ya, yang butuh rezeki ya Allah, tulung ya Allah, urgent ya Allah, kayak gue. Ya kan biar dipercepat ya Pak ya. Ya, itu mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi anak cucu kita. Mudah-mudahan Allah satukan kita bersama Rasul surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.